Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki bab baru, bab tentang talak, Kitabu At-Talaq. Setelah sebelumnya kita membahas kitab khulu, sekarang kitab tolaknya. Nah, kata tolak Bapak sekalian itu artinya melepaskan atau meninggalkan secara bahasa ya. Jadi ketika kita mengatakan misalnya seorang wanita itu ditolak, maka dia artinya khuliyat min wasakin nikah, dilepaskan dari ikatan pernikahan. Nah, secara istilah syariat, kata tolak itu artinya firaku az-zawjati bihilli qaidin nikah bilabdin makhsus. Berpisahnya seorang istri dari ikatan pernikahan dengan lafaz yang khusus. Itu makna tolak secara istilah syariat. Tolak ini atau cerai dalam bahasa kita Bapak Ibu itu telah ditetapkan secara syariat ya, baik di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi maupun berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama ya, salafus saleh. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang talak ya. Di antaranya misalnya surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Ta'ala berfirman at-talaqu marrotani ya, saya ulangi, at-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsanin. Tolak itu dua kali. Nah, setelah ditalak dua kali, maka pertahankan dengan baik, imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Atau kalau sudah tidak bisa dipertahankan, lepaskan juga dengan baik. Nah, berarti ditalak 3 kalau sudah dilepaskan. Itu satu. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah juga ayat sebelumnya 228 Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hidup, cerai hidup, maka mereka menunggu ya masa idahnya selama salasata quru'in, 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga 237 Allah mengatakan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Jika kalian mencerai, mentalak istri-istri kalian sebelum ya, kalian gauli mereka, sementara kalian sudah menentukan maharnya untuk mereka, nah, maka panisfu ma faradtum, yang dibayarkan kepada si wanita itu adalah setengah dari yang sudah ditentukan.
Maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah dengan wanita, belum sempat bergaul, 1-2 hari kemudian ternyata si suaminya menceraikan si istri ini karena ada sesuatu yang tidak terbuka gitu ya. Si suami baru tahu 2 hari kemudian. Ternyata misalnya si istri ini punya ya, katakanlah ada kulitnya belang di punggung gitu ya, dan itu nggak diceritakan misalnya. Ada penyakit kusta misalnya, suaminya nggak senang, tapi itu tidak terbuka di awal, akhirnya sudah saya talak kamu. Nah, padahal maharnya sudah ditentukan, misalnya 10 gram emas gitu ya. Belum sempat digauli, karena tadi pas mau menggauli melihat ada sesuatu yang suaminya tidak suka pada fisik si wanita itu. Udah kamu saya cerai. Nah, jika begitu, maka si laki-laki tadi boleh mengambil setengah dari mas kawin atau mahar yang sudah ditentukan. Atau jika si wanitanya ya, mengizinkan, jika si wanitanya ridho gitu ya, bisa saja diambil semuanya. Kata si wanita, ya sudah kalau begitu silahkan maharmu kamu ambil seluruhnya, maka itu tidak mengapa. Itu diantara keterangan ya dari Al-Quran tentang syariat tolak. Bahkan ya di dalam ayat yang lain Bapak Ibu dan sekalian, dalam surah At-Tolak ya, ayat 1 Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, in tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata. Wahai nabi, khitabnya nabi, tapi ini juga berlaku untuk umatnya. Nah, wahai nabi dalam tanda kurung ya, orang-orang beriman, in tallaqtumun nisaa, idza tallaqtumun nisaa, apabila kalian mentalak atau mencerai istri-istri kalian, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu ya mereka dapat menghadapi iddahnya, wahsu al-iddata, dan hitunglah waktu iddah itu. Dihitung. Waktu iddah berarti 3 kali suci ya. Nah, itu harus dihitung. Jika ternyata ingin rujuk kembali, ternyata masa iddahnya sudah selesai, nah itu kan beda dengan ketika belum selesai. Makanya Allah menyuruh untuk menghitung masa iddah tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini tadi dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang talak ya. Jadi talak atau cerai itu memang masru ya, sesuatu yang ada tuntunan syariatnya. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa hadza kulluhu min rahmatillahi ta'ala bi ibadihi wa tafaddulihi alaihim wa ihsanihi bihim. Ya, keterangan-keterangan dalam Al-Quran tentang talak itu ya, semuanya mencerminkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, karunia Allah Ta'ala kepada mereka, dan kebaikan Allah kepada mereka. Jadi dibolehkannya talak, disyariatkannya talak itu merupakan rahmat Allah, karunia Allah, sekaligus kebaikan Allah kepada para hamba. Kenapa? Li'anna at-talaq ya, at-talaqu indal hajati ilaihi min ni'amillahi azza wa jalla. Karena cerai ketika itu dibutuhkan ya, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, andai kata talak itu haram. Ya, andai kata talak cerai itu diharamkan oleh agama, apa jadinya jika suami istri sudah tidak harmonis hubungannya? Ya, suaminya sudah betul-betul tidak suka kepada istrinya, dan istrinya misalnya selalu mendapatkan perlakuan kasar dari si suaminya. Andai kata tolak itu haram, kan kasihan. Si istri kasihan,
tertekan terus, si suami juga kasihan. Karena dia udah gak suka, sementara dia harus tetap memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, repot. Maka ketika talak diizinkan oleh syariat, ini nikmat. Nah, ketika memang ada suami istri yang sudah tidak cocok lagi karena beberapa sebab, mereka bisa berpisah baik-baik. Nah, itu yang kemudian disebut talak ya di dalam syariat Islam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi nikmat sebenarnya talak itu. Kenikmatan dari Allah, karunia Allah, kebaikan Allah kepada para hamba dalam keadaan tertentu gitu ya. Ketika hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi. Nah, lalu adapun dalam sunnah Nabi, syariat tolak itu banyak sekali ya. Di dalam kitab ini itu ada sekitar 15 hadis disebutkan ya, yang menjelaskan hukum, bahkan lebih ya. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu ada sampai ya, lebih dari 15 hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah talak ini. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Hikmah talak itu satu, li izalatid dharar wal mafsada idza ta'azzaru al-islah idza ta'azzaru al-islahu baina az-zawjaini wa fasadatil hayatu zaujiyah. Hikmah disyariatkannya tolak itu satu, untuk menghilangkan bahaya atau kerusakan jika perdamaian tidak bisa dilakukan di antara dua pasang suami istri itu. Suami istri nggak bisa didamaikan, nah, dan kehidupan rumah tangga sudah rusak, betul-betul sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, dengan adanya syariat talak atau cerai, maka mafsadah atau kerusakan bisa dihilangkan. Itu yang pertama ya. Kemudian tentang hukum talak, para ulama mengatakan hukum talak itu antara satu pasang dengan pasangan lain berbeda-beda. Maka macam-macam hukum talak itu sama seperti hukum taklifi, al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah, hukum syarak yang bersifat taklifi ya, yang jumlahnya ada 5: wajib, sunnah atau mustahab, mubah, makruh, haram. Jadi perceraian itu hukumnya 5. Perceraian bisa hukumnya wajib kapan? Ketika si suami sudah pernah menyatakan sumpah untuk tidak akan lagi menggauli istrinya. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak akan menggauli istri saya. Itu. Nah, dan sumpah itu tidak pernah dia tarik. Maka dalam keadaan seperti itu wajib hukumnya cerai, talak. Itu disebut ila ya. Ila, al-ila itu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Karena mungkin marah dan seterusnya. Bisa hukumnya bisa mustahab. Kapan talak itu hukumnya dianjurkan? Idza ihtajati az-zaujatu ilaihi likarahati ar-rajul. Jika si istri membutuhkan talak disebabkan karena kebencian suami kepada dirinya, nah itu dianjurkan talak. Jadi suami sudah enggak suka, udah benci kepada istrinya, nah, kan itu sudah repot itu. Istri melakukan apapun salah karena sudah tidak ada rasa suka pada si suami. Dalam keadaan seperti itu talak dianjurkan. Kemudian yang ketiga bisa mubah. Mubah itu boleh
Talak boleh, tidak juga boleh. Kapan? Saat, kalau tadi saat istri ya membutuhkan karena suami sudah tidak suka, itu dianjurkan. Nah, yang mubah itu saat si suami ya, membutuhkan karena ya istrinya sudah enggak suka kepada si suami. Nah, istrinya likarohatil mar'ah, udah enggak suka kepada si suaminya. Dalam keadaan seperti itu mubah. Nah, bersabar si suaminya boleh, ya, walaupun mungkin istrinya sudah tidak suka. Nah, maka yang kalau dia bersabar mempertahankan boleh, atau diceraikan juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keempat, haram. Talak itu haram dilakukan kapan? Jika si suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, itu haram. Atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli, itu haram. Tidak boleh diceraikan dalam keadaan dia sedang haid atau dalam keadaan suci tapi pernah digauli 1 atau 2 hari sebelumnya gitu ya. Lalu talak, itu nggak boleh, haram. Ini namanya tolak bid'ah ya, tolak bid'ah, tidak sesuai sunnah. Kemudian yang terakhir makruh ya. Talak itu makruh jika keadaan hubungan suami istri baik-baik saja, nggak ada masalah sebenarnya, tapi kok tiba-tiba mau mentalak gitu ya. Nah, itu makruh. Ya, fi halati istiqomati az-zaujai, dalam keadaan suami istri itu baik-baik saja. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Walaupun ada Abu Hanifah mengatakan haram. Kata Abu Hanifah, ya, haramun ma'astiqomati al-hal. Haram hukumnya bercerai dalam keadaan tidak ada masalah antara suami dan istri, kok bercerai gitu, itu haram. Baik Bapak Ibu, nah maaf ada ralat tadi ya, antara yang mubah dan yang mustahab, mubah dan mustahab. Jadi yang mustahab itu perceraian dianjurkan jika ya, jika si istri ya, sudah tidak suka kepada suami. Saya ulangi ya, pernikahan itu dianjurkan jika istri sudah tidak suka kepada suaminya, istrinya. Ya bukan suami, kebalik ya, kebalik. Contoh gini, istri udah nggak suka sama suami, karena udah nggak suka, maka pelayanan istri kepada suami tidak maksimal atau mungkin bahkan tidak ada. Karena udah nggak suka nyuci pakaian si suaminya, nggak mau buatin kopi sarapan pagi, tidak mau. Ya, apalagi melayani kebutuhan suami udah nggak mau. Istrinya sudah tidak suka. Sebabnya macam-macam. Ya, bisa jadi mungkin karena suaminya selingkuh gitu ya, istrinya kecewa, nah, udah nggak mau melayani. Nah, dalam keadaan seperti itu dianjurkan bercerai, dianjurkan. Nah, sementara yang mubah tadi kebalikannya, terbalik tadi. Berarti gimana? Perceraian yang mubah itu yang gimana? Ketika suami sudah tidak suka kepada istri, suami tidak suka kepada istri, istrinya sih masih suka, istrinya masih bisa memberikan pelayanan kepada suami, masakin, nyetrikain pakaian, nyuci pakaian, ngurusin anak, istrinya masih mau, tapi suami udah nggak suka. Nah, entah apa sebabnya, yang jelas suami sudah hilang rasa sukanya kepada si istri ini. Nah, mungkin mohon maaf misalnya
karena istrinya menurut suaminya terlalu ngatur gitu ya, terlalu cerewet misalnya, terlalu dominan misalnya. Akhirnya suami nggak suka, tapi si istri masih suka, melayani masih bisa. Nah, dalam keadaan ada ketidaksukaan suami kepada istrinya, sementara istrinya masih baik ya kepada suami, maka perceraian dalam keadaan ini hukumnya mubah. Nah, mubah. Kenapa? Ya, suami boleh menceraikan, boleh tidak. Jika tidak, berarti dia bersabar dengan kekurangan istri. Mungkin istrinya terlalu cerewet misalnya, istrinya terlalu ngatur misalnya, atau terlalu dominan misalnya. Si suami gak suka, tapi ya sudahlah, sabar saja. Nah, sabar. Maka dalam Al-Quran ada ayat berbunyi, fa'in karohtumuhunna, jika kalian benci, tidak suka kepada istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kebencian kalian, ada sesuatu yang kalian benci pada diri istri kalian. Nah, di situ Allah menjadikan ada kebaikan yang banyak. Mungkin ada yang kalian benci pada istri-istri kalian, tapi di situ ada kebaikan yang banyak. Nah, oleh karenanya bersabarlah. Mungkin dia punya kelemahan, tapi kebaikannya banyak sekali yang tak terhitung gitu ya. Nah, itu tadi ya, ralat untuk keadaan kapan perceraian dibolehkan dan kapan perceraian dianjurkan. Ya baik Bapak sekalian, itu ya keterangan menurut penjelasan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di mukadimah bab talak ini. Nah, kemudian hadis pertama Bapak Ibu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Ya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, dan Abu Hatim menguatkan bahwa hadis ini mursal, hadis mursal. Bapak Ibu dan sekalian, nah, menurut keterangan dalam kitab Minhatul Alam, hadis ini ya, yang sanadnya dari Abu Dawud itu sanadnya dari Ibnu Majah dhaifun jiddan, karena ada tokoh perawi namanya Ubaidillah bin Al-Walid. Dia ini orangnya sangat lemah. Itu. Bahkan ya, Imam Al-Hakim mengatakan, walaupun beliau katakan sahih ya hadis ini, tapi ada tokoh namanya Maharib. Nah, jadi Maharib itu tabi'in, mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Nah, Maharib ini hadis-hadisnya adalah hadis maudhu'ah, hadis palsu gitu. Nah, oleh karenanya hadis ini dianggap hadis dhaif. Belum lagi nanti ada tokoh namanya Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah. Ini dianggap pendusta oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Itu. Jadi ada beberapa periwayat yang bermasalah dalam hadis ini, sehingga hadis ini dianggap dhaif ya. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Ya, perkara hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, ya, at-talaq. Baik Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana hukum bercerai? Tadi ya, kita sudah jelaskan. Sebagian ulama ya, yang bersandar pada hadis ini mengatakan bahwa talak itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa sebab? Karena kerusakan dan bahaya yang ada di balik perceraian itu mungkin saja terjadi pada dua pasangan, pada pasangan istri atau suami, atau juga pada anak-anak. Itu. Oleh karenanya berusahalah suami istri untuk tidak terjadi perceraian. Bagaimanapun kalau ada suami istri cerai,
Kalau dalam bahasa kita disebutnya apa? Broken home ya. Nah, keluarga tidak harmonis. Anaknya tumbuh dalam keadaan bapak ibunya enggak akur, cerai. Nah, itu mungkin akan kurang terurus. Akhirnya bisa jadi ketika dia tumbuh besar, kurang kasih sayang dari ibu, kurang perhatian dari ayah, hidupnya bebas. Akhirnya misalnya bergaul bebas dengan teman-temannya. Nah, itu kan bahaya, kasihan anak-anak. Ya, oleh karenanya sebisa mungkin perceraian itu tidak dilakukan walaupun tadi dibolehkan oleh syariat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Talak itu ya, meskipun dibolehkan tapi tidak menafikan kemakruhannya. Itu. Tidak menafikan kemakruhannya. Jika hadis ini tadi dianggap lemah, ada ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa talak itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ini kan hadisnya dianggap lemah ya. Abghadul halal ilallahi at-talakan. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Tapi tadi hadisnya apa? Dhaif kan, hadisnya dhaif. Tapi ada ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan, kalau hadis ini nggak dipakai misalnya karena lemahnya hadis tersebut, ada dalil lain dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Allah Ta'ala mengatakan, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nah, jika mereka kembali, ya, jadi suami istri mau cerai kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu at-talaqa, tapi kalau mereka betul-betul menginginkan perceraian, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, bagaimana cara pengambilan dalil dari ayat ini sehingga ada ulama berkesimpulan bahwa talak itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala? Coba Bapak perhatikan artinya ya. Allah mengatakan jika mereka kembali berkumpul kembali, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jika mereka betul-betul ingin bercerai, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gimana tuh istidlalnya, pengambilan dalilnya? Kok kesimpulannya bisa bahwa Allah tidak menyukai perceraian? Istidlalnya gimana? Nah, di sini dikatakan, Bapak Ibu dan sekalian, karena dalam ayat tadi Allah mendahulukan kembali daripada perceraian, betul atau tidak? Fa in fa'u dulu kan? Fa in fa'u baru wa in azamu at-talaq. Tolak diakhirkan, fa'u diawalkan. Nah, mendahulukan kata kembali daripada kata tolak, lalu diakhiri ya, dengan dua nama Allah Ta'ala pada ayat ke 226. Apa sifat Allah yang disebut ketika mereka kembali? Maha Pengampun, Maha Penyayang kan, Ghafurur Rahim. Tapi nama Allah yang disebut setelah talak ya itu apa? Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini isyarat, kata sebagian ulama, ketika bicara talak, dua nama Allah yang disebutkan di akhir itu menunjukkan at-tahdid. Tahdid itu ancaman. Ingat, Allah itu Maha mendengar loh. Allah itu Maha mengetahui. Ingat. Artinya ini ancaman, hati-hati gitu. Tapi saat kembali Allah menyebut dua namanya ya, yang menunjukkan apa tadi?
ampunan tadi ya. Ampunan, kasih sayang. Nah, jadi kalau kembali Allah ampuni, Allah akan kasihi orang yang kembali rujuk, kembali ya utuh rumah tangganya. Itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berarti Allah senang gitu kalau ada orang menikah, ribut, mau bercerai, akhirnya ya udah deh kita balikan lagi aja, nggak usah cerai, rujuk lagi saja. Itu Allah senang. Makanya Allah kasih ampunan, Allah kasih sayang. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ini dia cara pengambilan dalil dari ayat 226, 227 surah Al-Baqarah yang kesimpulan akhirnya menunjukkan bahwa talak itu tidak Allah sukai. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Itu pengambilan dalilnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, kemudian di sini katakan pala yusra'u at-talaqu illa fi tuhrin lam yujami imra'atahu fihi. Tidak disyariatkan talak itu dalam keadaan si pala yusra'u pala yusra'u illa fi tuhrin lam yujami imra'atahu fihi. Talak itu tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan istrinya suci dan belum digauli oleh suaminya. Itu satu boleh. Yang kedua, nah, talak itu juga tidak disyariatkan dalam keadaan istrinya haid. Nah, kemudian bagaimana kalau si istri hamil? Kan wanita itu antara suci, haid, hamil kan itu. Ya atau tidak Bapak Ibu? Antara keadaan itu. Lah kalau istrinya suci boleh selama belum digauli. Kalau istrinya haid boleh nggak ditalak? Tidak boleh. Lalu bagaimana kalau istrinya hamil? Bolehkah ditalak? Istrinya hamil boleh ditalak atau tidak? Boleh. Boleh. Ya. Jadi karena apa? Suami udah ngerti istrinya hamil. Jelas kan? Nah, ya itu anaknya dia kan, clear. Tapi karena udah nggak suka ya udah, itu dibolehkan. Nah, tapi kok kenapa dalam keadaan suci udah digauli tidak boleh ditalak? Alasannya apa? Apa hikmahnya? Nah, itu kan nanti akan ada masa idahnya 3 kali suci kan? Itu kalau soal nasab udah ada cara dalam syariat Islam untuk menentukan kalau si wanita itu hamil karena siapa kan akan jelas. Iya, hikmahnya Bapak Ibu, kenapa seorang wanita tidak boleh digauli ketika dia suci kenapa seorang wanita tidak boleh dicerai dalam keadaan suci dan pernah digauli oleh si suaminya? Nah, supaya si suami ini tidak menyesal. Ternyata jadi gitu. Hasil hubungan dia dengan istrinya ternyata jadi bayi. Nah, padahal misalnya setiap orang secara fitrah ingin punya anak. Dia udah terlanjur menceraikan, dia jadi menyesal. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka syariat Islam sudah mengantisipasi. Kalau istri sudah digauli dalam keadaan suci, jangan dicerai. Tunggu sampai dia haid, lalu suci lagi. Nah, baru belum digauli boleh diceraikan, udah aman. Gitu. Lalu kenapa istri tidak boleh dicerai dalam keadaan haid? Kalau tadi kan jelas ya, alasannya kenapa syariat Islam kok nggak boleh menceraikan istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli, untuk mengantisipasi jangan sampai ada penyesalan.
Lalu kenapa seorang istri tidak boleh dicerai dalam keadaan haid? Kira-kira apa Bapak Ibu? Bukan masa idahnya yang ditanyakan, sebabnya, hikmahnya apa? Permulaan penghitungan 3 bulan suci itu kan sulit. Karena lagi haid. Butuh tas dulu lah. Nah, itu bisa karena nanti masa idahnya jadi tambah lama. Itu satu. Yang kedua, ya, ketika haid suami kan tidak boleh menggauli istrinya, gitu kan? Nah, mungkin dia emosi gitu ya. Bahkan nggak bisa digauli kok kan gitu. Nah, ternyata pada saat suci, si istrinya suci misalnya, dia rindu kepada istrinya, sementara dia sudah ceraikan. Nah itu. Tapi kalau dalam keadaan suci kan dia mau menggauli bisa kan? Jadi ketika dia menceraikan betul-betul dia udah mikir gitu. Tapi ketika masa haid, nah karena dia tidak bisa menggauli istrinya, mungkin terpicu emosinya, lalu udah kamu saya ceraikan misalnya. Nah itu nanti madorotnya lebih besar. Nah lalu pertanyaan terakhir, kenapa dalam keadaan hamil boleh dicerai? Nah nanti ada hadisnya ya. Hadisnya Nabi katakan, ya kata Nabi, murhu falyuraji'ha summa liyutallikha tahiron aw hamilan tadi. Suruh dia untuk merujuk dengannya, dengan si istrinya, kemudian hendaklah dia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Dalam hadis disebutkan, fal yutallikha tahiron aw hamilan. Hendaklah dia mencerai istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Itu boleh. Apa sebab? Karena dia udah ngerti kan, istrinya sudah hamil tadi. Dia udah tahu itu ada anaknya dia. Ketika dia menceraikan, dia sudah emang betul-betul dia pikirkan ya dengan seksama. Itu maka dalam syariat tidak apa-apa seorang wanita yang sedang hamil diceraikan. Jadi sementara ini Bapak Ibu dan saudara sekalian masih ada waktu 4 menit. Kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ya silakan. Kalau mentala istri itu dalam keadaan emosi. Ya baik. Marah. Apa hukumnya seorang suami yang menceraikan istri dalam keadaan marah? Apakah kata-kata dia sudah aku ceraikan kamu misalnya terjadi perceraian atau tidak? Gitu ya. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan emosi. Nah, begitu pula seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan emosi, karena dia tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Nah, itu tidak boleh menurut mayoritas ulama ya. Tapi ada sebagian ulama ya tetap terjadi gitu, tetap terjadi. Maka hati-hati. Jangan mudah-mudah mengucapkan kata talak atau cerai. Walaupun jumhur karena dia dalam keadaan tidak bisa mengendalikan dirinya, maka perceraiannya itu tidak terjadi. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nanti hadisnya insyaallah akan kita lewati di bagian-bagian akhir. Oke, masih ada? Monggo Mas Pak Anom. Ya. Mengembalikan ke orang tuanya ya. Oke. Ini yang tidak suka istrinya atau suaminya? Suaminya nggak sukanya, tapi nggak berani menceraikan istrinya karena kasihan. Tapi sebenarnya suami udah nggak suka. Sebenarnya sudah tersiksa, sudah menangis karena waktu itu sama orang tuanya sudah bilang kalau tidak mau selama sekian tahun. Istrinya yang mengeluh gitu ya. Suaminya nggak peduli gitu ya. Ya maksudnya nggak mau menggauli itu suaminya. Istrinya yang nggak mau.
Oh, isinya nggak mau. Misalnya ditanyain belum bisa membeli rumah, jadi takut kalau punya Anak nanti repot ya. Ya keteteran. mau menceraikan karena kasihan sama istri. Sementara istrinya nggak mau melayani suaminya karena belum punya rumah sendiri. Terus yang jenengan tanyakan? Kalau di surat mereka keterangan bahwa 3 bulan itu Sudah tak ada. kalau ibaratkan otomatis Sigoh taklik itu ya dalam iya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apakah harus menikah lagi atau harus sering. Ini berarti tadi dalam keadaan seperti yang digambarkan itu masuknya hukum apa ini? Tadi yang 5 itu 2 apa ya? Apa? Mubah ya. Yang tidak suka berarti siapa ini? Suami yang tidak suka istrinya apa suaminya? Isinya masih senang, cuma nggak mau mas. Nah itu kan istrinya sebenarnya masih senang atau tidak? Itu satu kan? Tapi tadi yang jelas dia tidak mau melayani suami. Gitu kan? Istrinya masih senang sebenarnya, cuman tidak mau melayani dalam arti tidak mau melayani kebutuhan biologis si suami, gitu ya. Masak mau. Kalau masak mau. Yang jelas infonya itu ya. Kalau senang sih masih senang gitu ya. Ya. Berarti kalau suaminya senang nggak tuh dalam keadaan seperti itu? Senang tapi tersiksa. Iya, senang tapi tersiksa. Berarti kalau begini apa hukumnya? Mubah atau mustahab nih? Ya, mubah. Ya artinya mubah. Mubah itu si suami boleh menceraikan, boleh tidak. Tapi kalau digantikan dengan surat nikah itu Ah. kan otomatis kan. Kalau Nah itu kalau nanti dibaca lagi ya. Jika si suami membiarkan istrinya tidak memenuhi nafkah lahir batin selama 3 bulan atau 4 bulan ya? 3 bulan ya. Berturut-turut. Nah itu bukan istri, kan yang tidak memenuhi hak istri toh. Nah, yang istri yang nggak mau, bukan suami. Nah, itu kan suami. Artinya sigoh tatlik itu si istri boleh minta hulu jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak memenuhi haknya gitu. Nah kalau dalam keadaan yang jenengan tadi sampaikan itu hukumnya mubah. Kalau suaminya kuat ya sudah silakan pertahankan gitu ya. Kalau suaminya kuat, alasannya bagus juga, dia kasihan. Ya cuman mungkin kalau kasihan buatin rumah kan gitu. Tapi betul si istri ini berdosa karena tidak mau melayani suami gitu. Tidak, haknya suami tidak terpenuhi. Malaikat marah terus itu makhluk di langit. Nah, maka jika suami mengajak ya berhubungan lalu abad imro'atuhu, isinya itu enggan, maka malaikat di langit akan melaknat si istri tadi sampai pagi. Nah itu. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian, saya kira cukup ya. Sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.